Hai Sobat Album Cerita, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Hari ini kita akan membahas kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2019 tentang penemuan koper di bawah jembatan desa Karanggondang. Bagaimana kisahnya? Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan updatean dari channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Dari kasus ini, kita akan mengenal Aris Sugianto. Aris adalah seorang pria asal desa Wringin Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya, serta dua adik kandungnya. Dalam keluarganya, Aris merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Kehidupan masa kecil Aris sangat sederhana. Ia tumbuh seperti anak laki-laki pada umumnya, suka bermain dengan teman-temannya, dan mudah bergaul dengan lingkungan sekitar. Salah satu sahabat dekatnya sejak kecil adalah Ajis Prakoso. Persahabatan mereka terus berlanjut hingga remaja. Setelah lulus SMA pada tahun 2003, Aris mendapat tawaran bekerja di Malaysia, tepatnya di Johor, dan memutuskan merantau ke sana. Ia bekerja di sebuah rumah makan dan menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Sejak merantau, Aris sangat jarang pulang kampung. Waktu pun berlalu. Setelah kurang lebih 12 tahun di Malaysia, pada tahun 2015, Aris memutuskan kembali ke kampung halamannya. Namun, kepulangan Aris membawa perubahan besar. Warga sekitar mulai melihat perbedaan sikap dengan penampilan Aris. Ia menjadi lebih lembut dan feminim. Bahkan, nada bicaranya pun berubah. Diam-diam, Aris memiliki ketertarikan pada hubungan jeruk makan jeruk, sesuatu yang tidak diketahui orang-orang di sekitarnya. Setelah kembali ke kampung, Aris menyewa sebuah warung dan membuka usaha rumah makan. Ia sering tidur di warung tersebut dan hanya sesekali pulang ke rumah orang tuanya. Ajis, sahabat lamanya, sering mampir ke warung itu untuk sekedar nongkrong. Ajis tak pernah mencurigai perubahan Aris. Ia mengira itu hanya efek pergaulan di luar negeri. Di balik kesibukannya, Aris aktif di aplikasi kencan sesama jenis. Ia mencari pasangan. Dan pada tahun 2018, ia bertemu dengan seorang pria bernama Budi Hartanto. Budi Hartanto adalah warga Blitar, Jawa Timur, dan juga anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Darmaji, ibunya Haminah yang bekerja sebagai ART di rumah tetangga. Meskipun hidup sederhana, Budi berhasil menyelesaikan kuliah dan meraih gelar sarjana dari Universitas Terbuka di Malang. Setelah lulus, Budi bekerja sebagai guru honorer di SDN Banjar Melati II, Kota Kediri. Ia dikenal sebagai sosok yang humoris dan dicintai murid-muridnya. Selain itu, Budi juga aktif sebagai dancer di berbagai acara. Bahkan, ia mendirikan sanggar tari bernama CK Dancer Kediri. Namun, di balik semua aktivitas dan kesuksesannya, Budi menyimpan rahasia. Ia pun memiliki ketertarikan jeruk makan jeruk. Seperti Aris, dia sering menggunakan aplikasi pencari pasangan. Melalui aplikasi itulah Aris dan Budi bertemu. Hubungan mereka cepat berkembang. Budi sering datang ke rumah makan Aris pada malam hari. Bahkan mereka kerap melakukan hubungan di kamar warung itu. Setiap kali selesai, Aris biasanya memberi uang 100.000 kepada Budi. Hubungan ini terus berlanjut tanpa diketahui siapapun termasuk Ajis. Tanggal 2 April 2019, pagi hari, Budi masih beraktivitas seperti biasa. Ia mengajar di sekolah, lalu makan siang bersama rekan guru di Kediri Mall. Malam harinya, ia berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke sanggar tari. Selesai melatih muridnya, Budi nongkrong di kafe dekat sanggar. Lalu sekitar pukul 10 malam, ia pamit untuk pergi sebentar kepada temannya. Ternyata, Budi menuju rumah makan milik Aris. Di sana, Aris sedang duduk di kamar dan Ajis berada di depan kamar sambil memainkan ponsel. Tanpa basa-basi, Budi langsung masuk ke kamar dan berhubungan dengan Aris. Setelah selesai, Budi seperti biasa meminta uang, tapi Aris tidak bisa memberikannya
karena warung sedang sepi. Saat permintaannya ditolak, Budi pun marah-marah. Suasana mulai panas dan pertengkaran mereka terdengar oleh Ajis. Ajis selalu masuk dan mencoba melerai mereka. Lalu dia menegur Budi untuk tidak berteriak. Namun Budi justru menampar Ajis. Dan saat itu terjadilah baku tampar. Budi yang semakin emosi lalu mengambil parang di dapur dan mencoba menyerang Ajis. Beruntung, Ajis berhasil menangkis dan merebut parang itu, lalu melukai Budi secara membabi buta. Leher dan tangan Budi pun mengeluarkan cairan merah. Ia sempat berteriak meminta tolong, namun malam itu suasana sepi. Tidak ada warga yang mendengar. Aris dan Ajis panik, lalu memutuskan untuk menghabisi Budi saat itu juga. Saat tubuh Budi tak bernafas lagi, Aris mengambil uang 600.000 dari saku celana Budi dan sisanya diberikan kepada Ajis. Lalu dia pulang ke rumah. Kepada ibunya, ia mengatakan akan ada orang yang membeli koper seharga 200.000. Tanpa curiga, sang ibu memberikan koper tersebut dan Aris lalu kembali ke warung. Saat itu, Ajis sedang membersihkan cairan merah di lantai. Mereka mencoba memasukkan tubuh Budi ke dalam koper. Namun, ternyata saat itu tidak muat. Akhirnya, dengan sangat sadis, mereka memisahkan kepala Budi dari tubuhnya. Kepala dimasukkan ke dalam plastik hitam dan dibungkus kardus mie instan. Dan tubuhnya dimasukkan ke koper. Mereka membawa koper dengan motor milik Budi dan membuangnya di bawah jembatan desa Karanggondang, 6 km dari warung. Kepala Budi dibuang di aliran sungai desa Bleber, 11 km dari lokasi koper. Keesokan harinya, Aris membakar dompet dan pakaian milik Budi. Ibu Aris mulai curiga, namun tidak berani bertanya. Tanggal 3 April 2019, seorang warga bernama Imam Hoiri menemukan koper mencurigakan di bawah jembatan. Bersama temannya, ia membuka koper itu dan menemukan tubuh manusia di dalamnya. Mereka melapor ke lurah, yang kemudian meneruskan ke polisi. Polisi mengevakuasi jasad itu ke RS Mardi Waluyo dan mengidentifikasi korban sebagai Budi Hartanto. Keluarga Budi sangat terpukul. Polisi mulai menyelidiki, hingga akhirnya menemukan bahwa lokasi terakhir Budi adalah rumah makan milik Aris. Saat diperiksa, warung itu sudah tutup seminggu. Polisi mendatangi rumah Aris dan mendapat informasi bahwa Aris kabur ke Ngawi, lalu ke Lampung, dengan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya. Polisi menyergap Aris saat bis yang ditumpanginya tiba di Jakarta Selatan. Aris mengaku melakukan pembunuhan bersama Ajis. Polisi lalu menangkap Ajis di rumah saudaranya. Keduanya mengaku perbuatan itu spontan, tidak direncanakan. Polisi lalu meminta mereka menunjukkan lokasi kepala Budi dan ditemukan di sungai desa Bleber. Kepala Budi kemudian dimakamkan dengan layak oleh keluarga. Ajis dan Aris dibawa ke Polda Jatim untuk konferensi pers. Aris menangis, mengakui kesalahan, dan meminta maaf kepada keluarga korban. Keduanya dijerat pasal 340 KUHP, pasal 338, dan pasal 364 dengan ancaman maksimal seumur hidup. Namun, setelah menjalani persidangan selama berbulan-bulan, keduanya divonis masing-masing 14 tahun penjara. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah atas kejadian yang menimpa Budi Hartanto. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya.